Bu. Sudah, boleh diperbesar. Oh iya, masih 60%. Oke Bu, sudah ini Bu, sudah terlihat jelas Bu. Sudah. Oke Bu, kemarin Bu terakhir bimbingan. Progres saya itu awalnya masih di penentuan sampel Bu. Awalnya kan saya masih belum menjabarkan secara rinci Bu untuk klasifikasi yang ininya teknik samplingnya kayak masih belum dipaparin satu-satu. Kayak sekarang kan ini udah saya klasifikasiin yang non rupiah yang mana, terus yang nggak ada profil direksi yang mana, yang nggak ada total aset dan segala macamnya bagaimana. Nah, Boleh diulang nggak? Kriteria sampelnya apa? oh iya Bu, ini Ya saya lupa buka. dosen ya, kan udah lama. Baik Bu, ini untuk teknik penarikan sampelnya Bu. Jadi ada beberapa kriteria. Jenis datanya apa? Datanya ini cross section Bu. Oke, cross section dari tahun berapa sampai tahun berapa? Dari 16 sampai 2020 itu ya berarti ya? iya Bu, benar Bu. Oke, terus? Nah, jadi ini Bu kriterianya. Non rupiah. Non rupiah itu kok langsung 10? Ini dia maksudnya Bu, semua laporan keuangan yang ada di periode evaluasi ini berarti nggak saya gunakan Bu. Jadi ada Oh, 10 totalnya Bu. oh gitu. Iya Bu. Oh, berarti Andaru itu pakai non rupiah gitulah ya Iya Bu, bahasanya. benar Oh, Bu. soalnya kan di situnya muncul langsung 10. Iya Bu, ini jumlahnya Bu. Di notes saja, Mbak. Di notes Iya aja Bu. bahwa dia laporannya apa supaya nanti kalau misalnya kamu sewaktu-waktu ya kan gitu. Kalau Iya. sekarang sih karena belum ujian pasti ingat lah ya. Tapi nanti kalau kadang-kadang kalau udah ujian itu nggak ingat biasanya. Iya Bu, keburu gugup ya Bu. Iya, di notes aja Andaro Energi itu bahwa laporannya non rupiah. Perusahaannya aja. Di perusahaannya ini ya Iya, Bu. biar kamu ingat gitu. Oh iya Bu. Kenapa kok langsung 10 kan gitu. Jadi bahwa Iya. dia seluruh laporan keuangannya pakai non rupiah. Soalnya itu kan ada yang nomor 24 tuh BP itu kan 3 kan, berarti ada yang rupiah, ada yang non rupiah kan berarti ya. Gitu maksudnya. Itu rupiah semua Bu, tapi karena di periode evaluasinya dia hanya muncul di tahun 2017 dan 2018, jadi dia cuma 3 kali muncul aja Bu di indeks Kompas 100. Makanya totalnya itu ada 3 Bu. Yang Oh itu. gitu. Kok di ininya tulisnya non rupiah? Iya Bu, dia nggak pakai mata uang rupiah Bu. Oh dia nggak pakai Kenapa? matan. Oh memang dia munculnya hanya 3 kali dan Iya Bu. tiga kali di indeks Kompas 100 itu pakai non rupiah gitu ya? Iya Bu, benar Bu. Perusahaannya Oh, nggak pakai rupiah dia Bu. Ya udah di notes lah kayak tadi ya. Iya Bu. Biar kamu ingat. Baik Bu. Kalau kalau sekarang masih ingat kan karena sedikit kan. Nanti kalau udah ujian itu biasanya udah ngeblank ya. Ya, udah banyak yang harus diingat ya Bu ya. Iya. Jadi nggak tahu sih kalau saya sih biasanya gitu. Jadi harusnya tahu jawabannya tapi karena kita nggak kasih notes itu kan lupa. Iya Oke, benar Bu. Terus apa lagi? Berarti itu sudah. Iya Bu. Kemudian saya juga udah ini Bu, tabulasi ya Bu, katanya kalau kita masukkan ke Excel ini Bu. Jadi total berapa dari tadi yang sudah kamu penentuan sampel itu kriterianya? Kriterianya itu Udah ketahuan saya, belum atau masih progres? oh ini Bu, yang untuk jumlah sebenarnya udah ketahuan Bu, cuman saya belum input gitu Bu perusahaannya yang mana-mana aja, tapi ini khusus untuk perusahaan yang outlier aja. Jadi saya nyari dulu Bu yang outlier berapa. Jadi begitu outliernya udah jumpa, nanti saya kurangkan Bu lagi di sini, baru saya bisa tahu bersihnya, dan bersihnya itu ada Sebentar Mbak, outlier itu kalau kriterianya sudah terpenuhi, jangan ah, dibalik ya. iya Bu, Jangan dibalik Mbak. iya Bu, Jadi kita kriteria sampel dulu kita selesaikan.
kan gitu ya. Ya. Kan urutannya Iya. gitu. Benar Bu, saya begitu Bu. Jadi kriterianya dulu diselesaikan, terus setelah Anda sudah semuanya, habis itu baru kan gitu ya, kamu Oh cek, iya. iya, setelah itu baru kamu cek statistik deskriptif kan perlu Iya Bu. means, yang perlu untuk cek outlier itu kan standar deviasi means kan, batas atas, batas bawah, itu Iya Bu. aja. Nah baru setelah itu, jadi baru itu gitu loh. Jadi nanti waktu kamu menjelaskan penarikan sampel, kamu kasih tahu dulu bahwa sampel yang memenuhi kriteria misalnya gitu ya, Oh 500 iya kan Bu. gitu, 500 form observasi gitu. Jadi perusahaan misalnya jumlah perusahaan tahun itu ketemunya 500. Dari 500 kan yang memenuhi kriteria dulu kan, kriteria Oh sampel. Soalnya iya. kan di kriteria sampel kan kamu nggak menyebutkan outliernya. Outlier itu kan tujuannya untuk pengolahan data statistik gitu untuk Saya dimasukkan ke sebutin Bu. software. Saya Di sebutin. kriteria sampel. Iya Bu, ini saya buat. Oh gitu ya. Oh, Iya Bu. Data perusahaan tidak bersifat outlier. kayaknya sih itu menyalahi sih. Outlier itu soalnya bahasanya statistik, bukan bahasanya kriteria sampel. Oh, jadi Mm-mm. yang outlier ini saya nggak usah masukin ya Bu di Enggak, kriteria iya, sampel. enggak usah. Tapi kamu tulis di situ nggak apa-apa. Tapi tadi Apa? sebentar saya selesaiin dulu ya tadi. Misalnya yang memenuhi kriteria itu 500 kan gitu ya. 500 setelah kamu kan Anda cek dulu kan statistik deskriptif kan gitu ya. Setelah Anda cek statistik deskriptif ternyata data yang outlier misalnya 50. Berarti yang bisa diolah untuk selanjutnya kan gitu loh, Mbak. Iya Yang Bu. bisa diolah untuk selanjutnya untuk software itu adalah 450 kan gitu. Tapi waktu kamu menjelaskan statistik, bahasa statistik maupun menjelaskan statistik deskriptif kan itu kan dijelasin tuh, dijabarin misalnya ROA-nya sekian bla bla, itu ya dengan datanya 500 gitu loh. Karena yang memenuhi kriteria adalah 500. Ah iya saya Mm, dapat maksud Ibu. gitu. Jadi sampel saya 500, tapi begitu saya mengolah data, masukkan ke software, jadinya 450 karena ada data yang kan outlier kan gitu. Soalnya data outlier itu bukan berarti langsung dihapus, Mbak. Oh iya benar Bu. Saya Iya. sudah seperti itu Bu. Benar-benar Bu. Iya, jadi data itu outlier itu ada yang dibiarkan kan gitu. Jadi ada kalau nggak salah itu bilangnya do nothing gitu ya. Iya, Bu. Do nothing gitu. Kalau do nothing itu kalau kita olah datanya dan memenuhi asumsi klasik kan gitu ya. Misalnya memenuhi asumsi klasik dan itu hasilnya istilahnya nanti Anda cek iseng dengan bukan iseng sih, dicek dengan sensitif analisis dan hasilnya konsisten, berarti outliernya nggak ngaruh apa-apa kan gitu. Jadi ya do nothing gitu, bisa bilangnya di situnya adalah do nothing gitu, nggak diapa-apain gitu. Karena saya cek kan misalnya olah datanya regresi dengan misalnya variabel X ini dengan Y hasilnya signifikan kan gitu. Terus begitu yang kedua Anda cek dengan robustness test atau sensitive analysis dengan variabel X3 kan gitu misalnya kan gitu. Ternyata hasilnya tetap konsisten. Nah, itu namanya outlier-nya nggak ngaruh apa-apa kan gitu. Karena yang datanya outlier nggak banyak bisa jadi dan range-nya nggak terlalu tinggi. Halo, Mbak Iya Titia Bu. dengar nggak ya? Iya saya dengar Bu. Dan range-nya nggak terlalu tinggi. Misalnya kan batas atasnya 15 kan gitu. Ternyata datamu itu cuma 16 atau 17 kan gitu. Jadi data outlier itu bukan berarti semuanya harus dibuang, enggak. Ada perlu di treatment tertentu dan ada yang nggak perlu diapa-apain. Misalnya yang tadi saya contohkan batas atasnya 15, batas atasmu 15, ternyata datamu itu ada yang 16,5, ada yang 15,7 kan gitu ya. Berarti kan nggak apa-apa gitu. Iya Bu. Oh berarti saya di sini tinggal mengurangi yang tidak sesuai kriterianya itu sudah Bu kan. Tinggal diakumulasi aja Bu. Kemudian seperti yang Ibu katakan tadi, setelah saya sudah melakukan eliminasi terhadap sampel-sampel yang nggak sesuai dengan kriteria saya, baru Bu saya iniin Bu datanya. Saya cari statistik deskriptifnya Bu. Betul. Ini ada ini Bu awalnya ada 833 data. Jadi ini sudah saya Berarti yang memenuhi kriteria 800 ya.
Iya, Bu. Oke, terus? Ini saya sudah cari, Bu, statistik deskriptifnya. Agak dibesarin nggak? Iya, Bu. Masih 60%. Oke, udah cukup ya. Oke. Oke, Bu. Nah, ini, Bu, saya sudah cari statistik deskriptif. Oke, rata-rata. Ya, Bu. Cukup ini aja kan, Bu, rata-rata nilai minimum, maksimum, standar deviasi. Kemudian saya coba cari data ininya, Bu, outlier-nya. Nah, seperti ini, Bu. Jadi kalau dia ada outlier, datanya nanti dia iya gitu, Bu, di kolomnya. Iya, Ya, outlier. iyalah nggak mungkin ngecek mata kita satu-satu kan 800 Iya, kan. benar. Pakai count if atau apa kan bisa. Iya, Bu. Pakai rumus if ini, Bu. Iya, terus jadi nggak ada. Iya, Bu. Jadi udah saya cari, Bu, yang outlier untuk setiap variabelnya ini. Nah, itu yang Y itu, ada yang Y itu. Iya, Bu. Benar. Ada yang outlier. Dicek aja yang Y itu berapa kan gitu. Iya, Bu. Ini kita kan tuh Mbak, standardize-nya tadi berapa? Ini, Bu. Enggak, coba dicek. Iya, Bu. Rata-ratanya berapa? Batas atasnya berapa gitu loh. Oh. Jadi enggak semuanya harus dihapus menurut saya itu gitu. Kan kita ada adjustment tertentu kan gitu. Ya, Bu. Kan tadi udah ketemu rata-ratanya mana sih punyamu? Itu tuh. Apa tadi? Tadi variabel apa tadi? Tadi variabel apa ya? Oh, yang dekat aja ya, Bu, contohnya. Iya, dia ROE ini, Bu. itu kan berarti kan 854 kan gitu ya? Iya, Bu. Yang dilihat batas atas ya, Bu? Batas atas, batas bawah. Kan yang paling nggak boleh lebih dari kecil. Kan 3 kali dari standar. Nggak tahu kamu pakai berapa? Boleh 4 kali, boleh 3 kali ya? Ini, Bu, berarti ya. 3 kali dari standar deviasi, kan gitu. Dikali, kan gitu. Cara kamu nyarinya gimana? Aku pengen tahu dulu deh. Kamu nyarinya gimana? Kalau ini saya pakai rumus Excel-nya, Bu. Jadi iya, bukan. Kamu untuk mengkriteriakan outlier. Saya kalau untuk outlier sendiri nggak ada kriterianya, Bu. Jadi saya kalau kamu dari mana? Iya, Bu, saya pakai rumus, Bu. Jadi kalau pakai rumus, tapi ada sumber referensinya, Mbak. Oh, di atas statistik. 3, Bu. Iya. Di atas 3, benar-benar, Bu. Iya, Oh, 3. Iya, di rumusnya itu ya, Bu, ya. Iya. Ada. Iya, Nanti ini, Bu. kamu harus sebutkan nanti di itu soalnya. Soalnya ada yang pakai referensi 3, ada yang bisa pakai referensi 4. Jadi kamu pakai referensi yang mana dan itu harus Anda sebutkan di referensinya. 3, Bu. 3 kali dari standar deviasi kan. Jadi rata-rata dikurangi dari standar deviasi. Kalau dikurangin itu berarti batas bawah kan gitu. Iya, ini kayaknya rumusmu salah deh. Coba dicek dulu deh. Kenapa, Bu? Coba kamu cek dulu ya. Kan batas bawah itu 3 kali, batas bawah ya. Batas bawah itu adalah 3 kali dari standar rata-rata means gitu. Means dikurangi dari 3 kali standar deviasi. Itu batas bawah. Terus batas atas itu adalah means ditambah 3 kali dari standar deviasi. Tuh, coba dicek, kamu cek dulu tuh. Soalnya itu ada yang 5.600 itu kayaknya agak aneh tuh. Yang ini ya, Bu? Iya. Kayaknya rumusmu dicek dulu tuh. Oh, saya kira ini cukup pakai rumus Excel aja, Bu. Loh, kayaknya make sense juga, Mbak. Di make sense juga gitu. Ini kan gitu, ini contoh ya ini ya. Ya, ini rata-rata 1.8 kan gitu ya. 1.8. Ini yang BOD size itu kan ya. 1.8 rata-ratanya. Nilai minimumnya 0.69, maksimumnya kan make sense, standar deviasinya 0.37. Kalau yang tadi itu rata-rata 600 kan gitu ya. Itu kan yang EPS itu. Tuh. Ini, Bu. Iya, rata-ratanya. Iya kan? Rata-rata itu kan yang di nomor 2 kan tadi kan? Yang rata-rata pertama, Bu. 200, Bu. Rata-rata yang ini.
Oh, rata-rata, oke. Iya, Bu. Rata-rata yang pertama itu Iya, Bu. 200 kan gitu. Ada yang minus 700 kan gitu. Nilai maksimumnya 5.000. Nah. Oh. Ini dia nggak otomatis ya, Bu, dari yang kita cari di sini. Coba pastiin dulu datamu gitu. Oh. Ini bisa jadi nggak tahu kamu EPS-nya ada kriteria nggak gitu. EPS ini karena ini bisa jadi nanti kalau mau ngolah data itu harusnya bisanya saya sama kayak sama seperti total aset. Kalau kamu tadi kalau nggak salah kamu pakai total aset kan, dilenkan dulu itu. Soalnya itu udah nggak betul itu Mbak. Diapain, Bu, tadi? Mohon maaf, Bu. Dilenkan, len total log natural atau logaritma natural. Iya, Bu. Itu kan untuk kepentingannya statistik. Soalnya itu kan nggak sama nggak make sense tuh Mbak. Rata-ratanya 200, nilai minimumnya 700, minus 700 kan gitu, 699 kan itu kan. Nilai maksimumnya 5.600. Itu dari bahasa statistiknya ada yang nggak setara gitu loh. Itu biasa karena apa ya, Bu? Ya karena satuan kan total kayak tadi saya contohin total aset itu kan ada yang satuannya ratusan juta, ada yang satuannya ratusan miliar, ada yang satuannya triliun kan? Iya, Bu. Ya itulah. EPS kan earning per share kan? Iya, Bu. Ya, iya. Kalau untuk keperluannya ya sama kayak tadi, total aset tadi. Untuk keperluannya nanti ngolah data statistiknya itu lebih baik dilenkan gitu. Karena itu datamu itu tuh. IPS ini jadi saya lenkan nanti ya, Bu. Nah, coba dicek. Nanti kamu coba aja dites nanti. Kalau kamu biarkan tersatu lagi kamu EPS-nya yang dilenkan, pasti beda. Oh, dan itu nanti berpengaruhnya kemana, Bu, kalau saya lenkan, Bu? Ya statistik lah sama kan firm size itu kan punya coba sebelahnya EPS kan firm size kan? Itu total aset kan? Iya, Bu. Angkanya make sense kan? Iya, make sense, Bu. Iya, dibandingkan dengan EPS kan nggak make sense kan? Iya. Iya, kan udah udah kelihatan kan, Mbak? Iya sih, Bu. Iya. Berarti cuman IPS aja yang angkanya nggak make sense ya, Bu, ya di sini. Coba dicek yang lainnya. Terus saya masih ngambang juga, Bu, pemahamannya tentang yang ini, Bu. Ya sama kayak kasus statusnya kayak FOMSES karena IPS-mu ini kan nilai murni kan, nggak kamu Iya, Bu. apa-apain. Iya, Iya. benar, Bu. Kalau firm size kan karena tadi kan kamu kalau nanti untuk keperluan statistik kan harus disajikan nominal murninya kan. Kalau nanti untuk statistik untuk Iya, Bu. dijabarkan di statistik itu harus normal apa terus kamu sajikan nominal ininya misalnya Ramayana itu 29 kan nggak bisa dideskripsikan maksudnya adalah 29 miliar kah atau 29 triliun kah kan gitu. Makanya perlu disajikan itu. Nah, untuk keperluan statistik kan gitu, untuk keperluan ngulah data supaya tadi enggak kayak IPS ini kan gitu. Makanya dilenkan logaritma natural asset atau mau len atau mau log itu kan sama aja fungsinya. Tuh. Beda dengan rasio, ROA itu kan rasio, Tobin-Skew kan rasio. Iya, Bu. Tuh, sama ini kayak nanti makanya tadi ngelihat angkanya aja udah nggak make sense kan gitu. Jadi yang harus saya lakuin itu melog naturalkan IPS ini ya, Bu. Baru kemudian di statistik. Nggak apa-apa, coba aja kamu tes aja gitu. Kamu tes aja dua-duanya. Oh, gitu. Kalau saya biasanya kalau dulu saya jadi mahasiswa saya trial gitu. Dosen saya kasih tahu, oh iya ada trial. Ini yang saya lenkan, ini yang nggak saya lenkan kan gitu. Yang dilenkan itu yang angka ini kan, Bu? Iya iyalah nilai murni sama kayak total aset kan? Datamu total aset mana? Total aset ini, Bu. Tuh. Itu kan ada saya satuannya miliar, ada yang satuannya jutaan, ada yang triliun kan gitu kan? Iya, Bu. Iya.
Ini saya jadiin rupiah penuh semua, Bu. Iya kan? Nah, Sama EPS tadi kan juga rupiah penuh kan? iya, Bu. Iya. Kan itu kan klasifikasinya kan perusahaan, ada yang perusahaannya kecil, ada yang perusahaannya besar, terus ada yang untungnya besar. Earning per share kan ada yang untungnya besar, ada yang ruginya besar kan gitu. Benar, Bu. Iya, kan bahasanya kan gitu. Nah, kalau di statistik kan nggak enak ini. Ini udah istilahnya nggak usah kamu cek outlier, itu udah outlier gitu loh. Ini yang bikin outlier ya, Bu, ya. Iya, nggak usah kamu cek apa-apain, itu aja udah outlier gitu loh. Karena itu kan ada yang untung 1.500 kan gitu. Iya, Bu, Tapi benar. ada yang rugi 700. Wah. Iya nggak? Iya, benar-benar, Bu. Minus kan berarti rugi kan? Iya, benar, Bu. Iya. Kan secara secara nggak ini kan kamu membandingkan perusahaan yang untung sama yang rugi, ya udah nggak bisa lah dibandingkan kan gitu bahasanya. Nggak usah pakai kita ngolah data apa-apa kan gitu. Iya, benar. Bahasa sederhananya kan gitu Mbak Diti ya. Iya, Bu. Nah, jadi kamu bikin aja nanti sebelahnya EPS 1 gitu. Berapa EPS 1 itu yang dilenkan gitu. Oh, baik, Bu. Jadi nanti kalau IPS satunya udah ketemu, alias yang logaritma naturalnya udah ketemu, Bu, itu kemungkinan untuk outliernya kecil ya, Bu, ya, berarti dia. Nah, coba dicek aja. Kamu kan udah punya contoh yang firm size. Iya sih, Bu. Nggak perlu ini. Terus ROE-nya ini itu kayaknya ada yang aneh deh. -11 rata-ratanya 0,1. Coba kamu cek ada yang salah nggak? Ada yang ketambahan 0 nggak? Oh, baik, Bu. Saya ngelihatnya dari situ aja, Mbak. Jadi agak yang aneh gitu kan. Baik, Ya Bu. enggak? Rata-ratanya kan 0,1 kan? Iya, Bu. Iya enggak? Iya, Bu. Heeh. 0,1. -11 kan itu ya? Iya, Bu. -11. Nah, coba kamu cek angkanya. Itu sebenarnya kan nggak perlu itu. Sebelum kita ini tuh secara visual itu udah kelihatan sebenarnya, Mbak. Oh, begitu. Nggak perlu sebelum ke situ gitu loh. Dia angkanya kalau terlalu jauh gitu ya baru aneh. Iya, yang nggak aneh itu ya kayak ini agak nggak aneh ini kan gitu. Misalnya kan ini kan 0,11 terus nilai Iya. tertingginya 1,6 kan gitu ya. Masih Nilai dekat. minus iya kan? Nah itu. Nah, sama kayak ini tadi ini nih 13 dari tuh. 13 kan itu kan nilai tertingginya Iya, Bu. 13 kan? Iya, Bu. Padahal rata-ratanya cuma setengah. Kan nggak masuk. Oh. Jadi jadi ini salah di datanya atau karena saya nggak Ah, logaritma natural ya, Bu, ya? bukan, kamu cek coba. Kadang kalau namanya kita nginput data, ada yang kelebihan 0. Oh, iya, baik, baik. Kelebihan 0 atau kelebihan angka satu digit gitu. Tuh, biasanya di situnya, Mbak. Makanya nginput data itu kita harus hati-hati. Soalnya saya ngomong gini karena saya ngelakuin gitu. Iya, Bu. Itu tuh yang dari tuh, Mbak. Iya, Bu. Yang ini ya, Bu, ya. Yang dari yang EPS kan gitu ya. Yang ini kan yang make sense tuh yang firm Iya, size-mu Bu. tuh kan rata-ratanya 30 kan gitu ya, nilai tertingginya 34, nilai terkecilnya 26 kan. Iya, Bu. Standar deviasinya 1,7. Tahu BSQ-nya itu juga aneh tuh, nilai tertingginya 22 padahal rata-ratanya 2. Hmm. Iya kan? Dari hasilnya itu kan? Oh, iya, Bu. Iya Kalau nggak? iya, Bu. Ya, yang make sense tuh ya tadi firm size, apa tadi BOD tadi kan gitu Mbak. Oh, iya, Bu. Masih deket-dekan. Makanya dicek waktu nginput data itu kita makanya dicek lagi. Oh ini ada yang kelebihan angka nggak ya? Ada yang kelebihan digit harusnya 9 digit. Mungkin kamu nginputnya jadi 10 digit kan gitu loh. Oh, iya, mungkin, Bu. Nah itu misalnya ini kayak Tobinski itu aneh itu Mbak angkanya itu. Nilai maksimumnya Ya, 22, dua-dua. rata-ratanya cuma 2. Oh, jadi kalau nilai minimum maksimum itu nggak boleh lebih besar dari rata-rata ya, Bu, ya? Ya enggak juga. Kamu bukan bahasanya bukan begitu, Mbak. Ya bukan begitu. Make sense-nya, Mbak. Yang make sense-nya ini nih. BOD bidang studi kan gitu. Rata-ratanya 0,6. Nilai minimnya 0.
Kan gitu, nilai tertingginya 1 kan? Iya, Bu. Ya kan maksimumnya 1 kan? Ya make sense kan? Oh iya, Bu. Ya kayak tadi kalau menurutmu Tobinsky itu make sense gak? Ya kejauhan sih, Bu. Iya. Kan gitu Mbak. Kayak yang tadi saya bilang yang DAR tadi kan, nilai Iya, rata-ratanya kan. Masa tertingginya ada yang itu kan gitu. 13 terendah Iya. ya. Iya, Bu, Mm-mm. terendah. Mm-mm. Tertinggi. Padahal standar deviasinya cuma 0,5. Hmm, Ya kan? ya, Bu, benar. Oh, jadi saya cek datanya lagi nih, Bu. Cek datamu, coba ada yang kelebihan angka enggak gitu. Ada yang kelebihan digit enggak gitu. Baik, baik, Bu. Mm-mm. Jadi ini saya setelah cek data, misalnya saya udah daftar nih, Bu. Mm-mm. Dan dia itu angkanya udah make sense semua. Itu saya perlu logaritma natural lagi nggak, Bu? Terserah. Kalau saya sih saran tadi yang EPS itu. Kalau EPS itu kan nilai murni ya. Iya, Bu. Pasti yang bikin datanya berantakan. Oh, itu ngaruh nggak, Bu, nanti kalau diuji asumsi klasiknya, Bu? Ya pasti ngaruh lah. Pasti ya, Bu. Jadi Iya yang bikin iyalah. dia nggak heteros itu data yang kayak gini ya, Bu, Iya ya? pasti ya kayak tadi Mbak itu kan contoh kan form size itu loh. Iya. Iya kan? Form size-mu kan tadi kan punya ratusan juta, ada yang ratusan miliar, ada yang triliunan kan satuannya. Iya, benar, Bu. Iya itu kan. Datanya kan jadi cantik kan itu kan. Iya, Bu. Iya. Lah kan udah itu. Kenapa ada dibikin logaritma itu kan salah satunya kan supaya untuk menghindari asumsi klasiknya supaya terpenuhi kan gitu. Oh, pantes, Bu. Saya udah nyoba kan, Bu, di SPSS. Nah, itu kamu Tapi udah nyoba. data saya heteros, Bu. Nah, itu kamu udah nyoba, udah tahu, udah bisa buktiin. Iya. Iya, benar, Bu. Datanya Itu, heteros. iya, Terus iya. masih Terus, autokorelasi, Bu. nah iya, karena kamu kan beberapa tahun kan? Iya, 5 tahun. ya itu salah satu penyakitnya. Nah, untuk mengurangi masalah itu, salah satunya kan diperbolehkan secara keilmuan statistiknya di logaritma natural kan gitu. Iya, Bu. Atau di log kan gitu. Seandainya memang penginputannya sudah pas, Bu, dan memang angkanya jelek seperti ini, apa Ya nggak apa-apa nggak kan apa-apa itu ya, kan Bu, ya? kita bukan memanipulasi data ya Mbak. Boleh itu kan memanipulasi data Mbak. Oh iya, benar, Bu. Iya, Ya kan itu berarti kalau kamu bikin bohong seluruh itu, hmm, mencederai dunia akademis, dunia riset. Kan iya, nggak boleh iya. memanipulasi data itu nggak boleh. Mengolah data itu harus sesuai dengan kaedah keilmuannya. Nggak signifikan bukan berarti kiamat. Iya, benar, Bu. Iya, nggak apa-apa ya memang datanya ngomongnya begitu gitu. Dan itu hanya berlaku untuk data tahun ini sampai tahun ini, kan gitu. Iya. Bukan untuk seluruh itu, kan gitu. Kan kita hanya sebatas sampel yang kita pakai, berlaku hanya untuk sebatas sampel yang kita pakai, ya nggak apa-apa. Kalau saya bilang, eh, bukan berakhirnya dunia kalau kita riset itu nggak signifikan gitu. Bukan penelitiannya kita jelek gitu. Iya, Bukan. Ya Bu. itu kan kan kita bukan kan itu hanya untuk membuktikan keilmuannya teori itu betul apa enggak kan dibuktikan dengan data kan gitu. Iya, benar, Bu. Mm-mm. Berarti, Bu, seandainya, Bu, ini saya tidak Nggak usah menemukan berandai-andai Mbak, udah tadi kerjain aja. iya, Bu. Itu tadi kamu kan tadi kan udah ngolah data penyakit. Coba tadi saya sarankan EPS-nya jadi dijadikan log terus dicek lagi data mentahnya ada nggak yang kelebihan digit, ada nggak yang ini kan gitu. Baik, Bu. Itu aja dulu. Terlalu banyak berandai-andai nanti pusing kamu. Iya, baik, Mm, Bu. mm, Pantas, Bu. Saya kira apa yang salah, kenapa masih heteros, kenapa masih autokorelasi. mm. Iya kan kayak tadi itu tuh kan ROE itu kan juga agak aneh kan -11 Iya. padahal rata-ratanya cuma 0,1. Ya juga ya, Bu, ya. Saya soalnya masih Ya kan tadi udah belum kamu notes bisa. aja, kamu cek aja IPS, DAR, ROE, Tobinsky kan angkanya agak aneh. Growth masih masuk akal Mbak, growth-nya. Masih Kan ya, Bu. rata-rata 11 kan gitu kan? Iya, Bu. Growth-nya kan rata-rata 11, terus minus 0,8 kan nilai tertingginya kan? Nilai minusnya Oh, benar. terendahnya Iya, kan, Bu. tertingginya ya kan masuk akal. Oh ya, masih sih, Bu. Make sense gitu.
Itu benar-benar. kan berapa tadi? Tobin Q, EPS, DAR, ROE. Langkah paling gampang itu adalah dicek data mentahnya. Kelebihan digit enggak kan gitu. Baik, Bu. Itu paling gampang, ngecek aja data mentahnya. Oh iya kelebihan digit, oh iya satunya. Itu manusiawi, nggak apa-apa gitu. Tapi Iya, kan benar. kita ngulang lagi, apa bukan ngulang istilahnya, memastikan. Oh iya ya kelebihan harusnya 9 digit, jadinya 10 digit, kan ngaruh banyak itu. Iya, benar, benar. Oh, jadi di sini salahnya. Ya itu kayaknya sih yang nggak make sense itu kan Tobin Q, EPS, DAR dan ROE, ya kan? Iya, Bu, benar. Firm Nah, growth dicek. masih masuk akal. Terus apa lagi? Sebentar, Bu. Ini ROA. Ay, aman kok, kayaknya yang lainnya aman, cuma 4 itu aja. Oh, yang 4 itu aja ya, Bu, yang masalah. Yang lainnya udah make Female sense. kan masuk akal, Mbak. Female female gitu kan masuk, make sense kan? Iya, make sense, Bu. Terus BOD size itu kan juga make sense kan? Iya, Bu. Rata-ratanya 1,8, nilai tertingginya kan 3 orang, kan masuk akal kan? Iya, iya, Bu. Iya enggak? Masih, 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 Bu. Iya. Ah, Oke, Bu. Berarti 4 tuh. variabel tadi ya, Bu? ROA kayaknya coba dicek deh. ROA-nya itu kan -7 ya. Terlalu jauh ya, Bu, ini ya. ROA tadi, ROA Ya, Babinski. ROA-nya sih kayaknya sih cuma minusnya sih yang agak-agak ini sih. Yang meragukan ya, Bu. Oh, Baik, baik, Bu. Soalnya kan rata-ratanya 0,05 ya. Ya, Rata-ratanya 0,05. Kok ada yang -7? Berarti ada yang rugi banget gitu ya berarti ya. iya, Bu, sepertinya. Iya enggak sih? Kalau Iya, Bu. istilahnya kita ngomongnya maksudnya gitu kan? Iya enggak sih? Ya. Benar-benar, Bu. Ada yang terlalu Di, jatuh. oh iya enggak sih? Atau bisa jadi ke digitnya kurang atau gimana? Aku nggak tahu juga. Coba dicek Ya, lagi aja. nanti saya pastiin lagi. Itu ya kayaknya Mbak dicek aja ROA atau BINSQ, EPS, DAR, ROE. Kalau sudah tadi kan kamu langkahnya tadi ngecek outlier-nya kan udah bener kan? Iya, Bu. Cuma mastiin aja datanya itu. Terus tadi coba aja yang EPS-nya itu dilenkan. Iya, Bu. Kayak seperti farm size itu. Terus nanti kamu cek aja. Kamu kan tadi udah ngolah data kan, udah penyakitnya udah muncul kan. Udah, Bu. Udah ketemu penyakitnya. Nah setelah itu coba kamu cek lagi kira-kira masih muncul enggak kan gitu. Oh iya, baik, baik, Bu. Udah sampai situ aja kayaknya dulu Mbak. Iya, benar, Bu. Biar nggak pusing, kalau banyak-banyak nanti kamu pusing. Yang penting tuh maju terus gitu. Jangan males, itu penyakitnya semua orang, harus dilawan. Iya, Bu. Yang bisa melawan ya diri kita sendiri, bukan obat, bukan dokter, bukan rumah sakit. Nggak apa-apa dikit-dikit, tapi kita oh ya step ini dan lalui, step ini lalui. Baik, Bu. Ya, Mbak Ditya itu dulu aja ya. Terus Oke. kamu tadi kan udah bagus, sudah mulai ngolah data kan. Jadi nanti kamu udah tahu penyakitnya, coba itu dengan cara situ, semoga aja penyakitnya hilang. Amin, Bu. Saya kemarin kepikiran terus, Bu, kenapa data saya bermasalah ini. Oke, sampai situ dulu ya. Iya, Bu. Oke, jadi makan opornya masih enak lah nanti ya. Amin, Bu. Oke, siapa lagi nih? Priscilia. Sebentar ya Priscilia, saya tak onin apa tak cas apa laptopnya kayaknya habis. Ayo Mbak, sampai di mana kemarin? Priscilia, suaranya dengeran? Tapi suaramu nggak kedengeran di saya. Iya, coba kamu pakai mikrofon. Soalnya suara di masjid saya lebih kencang. Kalau di Tia tadi kedengaran, suaramu nggak kedengaran. Masih belum kedengaran ya, Bu? Belum. Kamu nggak pakai headset ah? Udah pakai headset sih, Bu. Coba volumenya digedesarin. Di Tia dengar nggak suaranya Priscilia? Atau saya aja yang kecil?
Kecil, Bu. Oh, memang kecil kan, berarti nggak telinga saya aja, Mbak. Sudah, Bu. Agak lumayan. Nggak bisa lebih besar lagi ya? Atau suaranya harus kenceng ya? Sudah kedengaran ya, Bu? Kedengaran sih, ya udahlah kalau ini sudah maksimal ya, nggak mau diapain lagi. Kenapa Mbak? Saya ingat itu Anda itu harusnya sudah menyusun loh Mbak, udah harusnya daftar loh. Iya, belum, Bu. Saya masih di kemarin. Ibu masih suruh revisi. Ya direvisi sambil kamu perbaikin, sambil kamu daftar. Kan saya suruh ngelihat punyanya Hafiz kalau nggak salah, saya ingat itu. Iya sih, Bu. Cuman karena Iya, saya terus pikir belum ini masih revisi, jadi saya belum daftar gitu, Bu. Mbak, tanya sama Ditya. Iya kan Mbak Ditya? ACC resmi itu apabila kamu sudah daftar di learning. Ya sambil kamu memperbaikin, ya sudah. Makanya kalau saya nggak daftar-daftar. Ya Mbak Ditya ya? Iya, Bu. Iya. Udah yang saya udah ACC itu Ditya sama satu lagi siapa Mbak Ditya? Aldina, Bu. Aldina. Ya kamu revisi Mbak, kamu ikutin karena seingat saya itu yang Hafiz itu. Hafiz itu udah oke dia. Ya dia nggak daftar-daftar ya saya nggak tahu. Iya, saya ingatnya kemarin baru Bang Hafiz, Ibu, yang Ibu bilang udah. Iya, termasuk kamu juga. Makanya dengerin lagi Oh, iya. rekamannya. Iya. Saya ingat yang D3 itu kamu sama Hafiz, yang D4 itu Ditya sama Aldina. Saya udah lapor ke KPS-KPS-mu, tapi anaknya nggak daftar-daftar, saya apain Pak? Aku butuhin juga sama Pak Danar. Kan harus laporan juga Mbak dosen pembimbing. Ya udah, kamu apa yang mau ditanyain? Di sini, Bu, kemarin di metode pengumpulan data. Iya, observasi. Iya. Kamu observasi kamu mau observasi kemana? Halo? Halo, ya, Bu? Ya, suaramu kecil banget ya Mbak. Aduh ya Allah. Ini punya aku udah saya bikin volume 60% dah. Tapi suaramu masih kecil. Ini, Bu, observasi sama wawancara. Halo? Iya. Observasi mau observasi di mana, penerimaan barang departemennya apa disebutin? Penulis penulis melakukan observasi kan, dalam mengamati itu kan bahasa lainnya kan observasi. Penulis melakukan observasi proses penerimaan barang dan pencatatannya di departemen ini kan gitu kan ya? Oke, Bu. Terus wawancara, mengadakan tanya jawab dan narasumber SA. Nah, ini itu di departemen sini. Nah, yang mau diwawancarai siapa? Supervisor kah atau leader kah atau manajer? Jadi disebutkan di situ. Oke, Bu. Dan dibuat daftar pertanyaannya. Kira-kira kamu estimasi aja kira-kira yang mau ditanyain apa kan gitu. Dan kamu kerjanya juga di bagian ini kan ya? Iya, Bu. Dan kira-kira apa aja pertanyaannya, bikin aja terserah mau 5 kayak atau 6 atau 10 terserah berapa pertanyaan. Jadi dituliskan di bawahnya itu bahwa ini lo daftar pertanyaannya yang mau ditanyain. Oke, baik, Bu. Kamu nanti dengerin ulang ya karena nggak kamu catat tuh. Iya, Bu. Dengerin ulang terus. Analisis deskriptif, itu udah sebutin sumbernya, udah terus. Ya, kemarin Ibu suruh masukin sumbernya dari mana. Gitu, terus ini gambaran umumnya kemarin cuma Ibu suruh cek spasinya aja. Oh, terus apa lagi? Udah gitu. Ini poin visi misinya kemarin. Iya. Ibu jelasin dulu visinya. Iya. Pakai pembukaan. Iya. Daripada semesta itu apa. Terus?
setelah itu struktur organisasinya kemarin kan saya pakai yang satu perusahaan, terus satu yang di departemen logistiknya aja. Oke, terus udah bagus no Pak. Baru ruang lingkupnya kemarin Ibu bilang yang produknya. Aja. Ini dengan ini. Terus? Lalu ini deskripsi kerjanya, Bu. Ini kan bagian dari laporan magang kan ya? Iya, Bu. Terus? Rincian tugasnya ini, terus ini flowchart-nya, Bu. Penjelasan flowchart-nya ada nggak? Oh iya, nggak ada. Iya. Oh iya ya, berarti di bawahnya penjelasan. Iya, boleh di bawahnya, boleh di atasnya penjelasan flowchart-nya. Baik, Bu. Terus, tuh tanggung jawab. Memastikan barang yang diterima dalam kondisi baik. Nah, ini kondisi baik itu maksudnya gimana? Kan yang dicek sesuai delivery order kan, berarti sesuai dengan iya Bu. Iya, berarti apa jumlahnya, kuantitinya, harganya, gitu kan? Oh iya Bu. Iya. Gimana sih? Kan bertanya kerjamu di sini. Iya. Cek fisik gitu aja sih Bu. Kan berarti kan kalau kayak apa lagi? Kalau misalnya lihat kan dia ada rusak atau enggak. Nah, ya itulah berarti kan memastikan barangnya tidak ada yang rusak. Kan gitu kan? Terus apa lagi? Nah, ini kan kadang-kadang lo pekerjaannya tiap hari tuh. Iya. Apa tadi? Kondisinya tidak ada yang rusak, kuantitinya sesuai dengan DO-nya kan? Dan PO-nya kan? Iya nggak? Iya Bu. Iya nggak? Terus apa lagi? Itu aja sih Bu. Mana ada kan warnanya, jumlahnya, keterangannya kan iya. Gimana ini kamu belajar inventory? Iya kan kode boxnya kan gitu kan jumlah boxnya, kode barangnya, iya kan? Iya Bu. Iya, ya semua item-item yang di PO dan di delivery order itu kan harus sesuai gitu. Dan kamu sebutkan gitu. Nah, itu tugas kamu kan, tanggung jawabmu kan? Iya Bu. Iya. Nanti kamu dikirimnya mintanya pena warna merah yang dikirim warna hitam mau nggak? Enggak Bu. Iya, berarti kan tanggung jawabmu nggak ada itu. Iya. Tuh, nah itu kan berarti kan itu. Itu namanya tanggung jawab tuh, Mbak. Berarti penulis memastikan barang yang diterima, kuantiti atau deskripsi yang ada di PO harus sesuai. Ada di PO itu apa sih biasanya? Keterangan barangnya, invoice-nya, dan sebagainya itu kan harus sama. Kuantitinya, kan gitu kan? Iya Bu. Nah itu begitu itu dipisah itu Mbak. Menerima barang setelah itu baru yang kedua adalah mendistribusikan. Iya kan? Itu kan bukan bersamaan kan? Satu-satu kan? Terima barang dulu dari supplier baru distribusikan ke departemen yang memerlukan kan? Iya. Gimana Priscilla ini kerjanya di situ? Nanti dibilangin ke Pak Abidin ini. Terus apa lagi? Target. Nih, target yang diinginkan bukan target yang diinginkan. Berarti tadi apa? Begitu DO diterima hari ini, harus dicek hari ini, harus selesai hari ini. Kan gitu kan ya? Dan harus diinput di SAP juga di hari yang ini, di hari yang sama. Kan gitu bahasanya harusnya, Mbak. Itu namanya target. Jangan DO diterima hari ini baru kamu input besok. Itu kan berarti nggak sesuai. Terus deskripsi itu kan perangkat lunak. Perangkat kan biasanya harus disertai dengan media pendukungnya ya gambarnya, ininya. Kamu cek ya temannya ke temannya lah yang udah selesai tuh. Printer kan itu kan disuruh disertai pendukungnya tuh.
Terus data yang diolah apa? Tadi yang diolah itu tadi apa? Berupa apa? PO, DO, sehingga jadinya apa? Rekapan data, incoming barang. Kan datanya yang diolah apa dan yang dihasilkan apa? Jangan data yang diolah dihasilkan penulis dalam proses penulisan laporan studi adalah rekapan. Ya enggak. No. Data yang diolah dulu apa? Tadi kan ada DO, ada PO, kan gitu ya? Yang ini sehari-hari yang kamu kerjakan itu loh, Mbak. Masa saya yang lebih tahu dibandingkan kamu? Iya, Bu. Ibu, tapi kan kayak di UI itu saya cuma ada rekapannya gitu, kayak udah masukin di SAP kan. Terus saya tarik ke Excel, cuman gitu aja sih Bu data saya. Ya nggak apa-apa kan, berarti itu kan data mentahnya kan data DO kan. Kalau nggak ada DO kan kamu nggak bisa nginput kan? Iya Bu. Iya. Iya kan. Itu kan data dan dokumen yang diolah dan dihasilkan, Mbak. Nah, hasilnya kan jadinya rekapan data incoming barang kan, barang yang masuk kan? Iya. Iya. Ya kalau nggak ada DO kamu nggak bisa bikin rekap data kan? Iya, Bu. Iya. Jadi dijelasin di situ Mbak, data yang dimasuk itu, data yang diolah itu apa kan gitu loh Mbak. Terus apa lagi? Oh, daftar pustakanya. Aku nggak tahu itu datanya. Kamu pakai nggak itu yang pertama itu? Oh, itu yang di atas, Bu. Oh, udah ada. Oke. Nah, dicek lagi aja nanti. Oke, Bu. Coba di daftar pustaka. Diklik daftar pustakanya. Oke, lagi ke bawah. Itu websitenya perusahaanmu, tempat Anda kerja nggak kamu cantumkan? Oh, website. Oh, yang Iya, perusahaan itu ya, Bu? Ya iyalah kan kamu ngambil datanya. Iya. Data sejarahnya perusahaan dapat dari mana? Bukan hasil mimpi semalam kan? Iya, Bu. Iya. Udah ditambahin itu ya. Udah Mbak, ini berarti kan tinggal kamu perbaikin sambil kamu penuhin syarat-syarat administrasinya ya untuk daftar proposal. Oh iya, Bu. Kalau bisa sebelum Lebaran kamu udah daftar dulu, biar nanti habis Lebaran kamu tinggal nunggu jadwal sidang. Oke, Bu. Baik, Bu. Jangan nunggu habis Lebaran baru daftar. Itu kan di ikonnya grup itu kan ada itu periode 2 itu kan. Tuh, jadi kamu daftar dulu sebelum Lebaran. Dan tinggal diperbaikin, ini kan nggak banyak itu yang kamu perbaikin. Tinggal kamu cicil apa aja yang perlu diituin. Udah? Ada lagi Mbak Priscilia? Saya mau nanya ini, Bu. Apa? Saya tuh baru kemarin baru kirim sekali. Mbak, suaramu boleh dikencengin nggak? Nggak dengar, soalnya ada noise suaranya. Tentang logbook, Bu. Kenapa logbooknya? Kemarin saya kan baru ada kirim sekali, Bu. Tapi saya belum ada konfirmasi sih ke Ibu. Kapan kirimnya? Bentar ya, Bu. Saya lihat. Kalau email itu dikonfirmasi ya, Mbak. Aku nggak, soalnya yang masuk email sehari itu bisa banyak. 13 Januari. 13 Januari. Iya. Emang kita kuliah kapan, Mbak? 13 Januari itu kan belum mulai kuliah. Kemarin saya ada masukin kalian laporan magang sih, Bu. Cuman Bu, Mbak, kalau kita di sini boleh nggak ya Ibu lihat logbooknya? Kuliah itu kita mulai Februari, Mbak, 14 Februari. Kamu mengirimkan email tidak pada waktunya. Oh, iya, Bu. Iya. Yo nggak direspon kan, kita bimbingan kan sesuai dengan jadwal kuliah. Bukan sesuai dengan kemauannya mahasiswa, tapi sesuai dengan jadwal perkuliahan. Minggu perkuliahan maksudnya. Kan kita semester genap baru mulai tanggal 14 Februari. Iya, Bu. Kalau saya tunjuk ini boleh nggak ya, Bu? Di email aja, Mbak.
Kalau logbook kan harus email. dikoreksi ya. Kamu email ulang aja. Kamu email. Nanti kalau kamu udah email, Bu. konfirmasi di grup supaya saya bisa cek. Kan kadang bisa masuk spam, kadang nggak masuk kan gitu. Kadang itu akunnya Polibatam itu kadang ada yang masuk, ada yang nggak masuk itu. Udah cukup, Priscilia? Oke, Bu. Nah, udah. Ya, Bu. Oke, ini ada yang masuk lagi nih, Restu. Ayo Restu, apa? Ada yang menjadi bimbingan? Iya Bu, saya mau bimbingan kemarin yang perbaikan olah data Bu. Oke. Ini suaranya Restu jelas nih. Tadi si Priscilia kecil banget. Ayo Mbak Restu. Bu, saya share screen ya Bu. Oke. Udah kelihatan ya Bu? Udah. Nah, jadi kemarin Restu udah ikutin sesuai saran Ibu, hasil outputnya Restu letak di Excel, lalu angka belakang komanya itu disamakan, misalnya kayak gini 6 digit semua gitu Bu. Lalu untuk olah datanya kan Restu ulang bagian hipotesisnya juga tuh Bu, yang Ibu suruh pisahin satu-satu gitu kan Bu. Hasilnya gimana? Hasilnya cuman berubah sedikit sih Bu, tapi tetap aja kayak kemarin juga gitu, yang signifikan 50-50 Bu. 50-50, nggak call friends ya? Ya, kayaknya nggak apa-apa Mbak kalau memang hasilnya begitu. Iya Bu. Terus apa lagi? Sedikit aja sih Bu, kemarin Ibu kan suruh Restu pastiin lagi arah hipotesisnya Restu one tail atau two tail. Restu udah pastiin. Ternyata memang one tail Bu. Kalau one tail berarti nilai probabilitas itu dibagi 2, terus T statistiknya itu dikali 2. Iya Bu. Jadi Restu tinggal ngelanjutin analisis berarti Bu. Ya. Ya berarti udah mulai nulis bab 4 lah, kan udah ngolah datanya udah beres tuh. Iya Bu. Nah, jadi berarti ada berapa hipotesis? 8. 8. Yang keterima berapa? 4. Yang 4. Mana hasilnya? Nggak ada rekapannya ya? Iya belum Bu. Sebelum mulai analisis baru kayak raba-raba gitu Bu. Ya udahlah, nanti sambil dicek. Berarti kamu nanti bikin rekapannya juga biar gampang untuk ininya. Oke Bu. Oke. Bikin rekapannya, lalu analisis bab 4, lalu ke lagi nanti Bu. Bab 4 itu kan dimulai dari kriteria sampel dulu kan ya. Kriteria sampel, terus hasilnya berapa, terus habis itu statistik deskriptif. Ya ikutin di panduan lah. Iya Bu. Anda berarti ngikutin pakai panduan yang lama, bukan panduan yang baru kan? Berarti nanti Restu sama Novia Bu. Iya, panduan lama. Karena kalau panduan yang baru di TIA itu langsung ke artikel ya Mbak di TIA ya? Gitu Bu. Iya Bu. Ya, Bu. Jadinya kalau yang angkatannya di TIA dan teman-teman ini jadinya artikel outputnya. Kalau kamu tetap masih laporan skripsi karena kamu anak lama kan? Iya. Minta aja ke itu, kalau enggak minta ke Pak Dedi format yang lama gitu. Kalau kamu nggak punya. Oke Bu. Karena harus ngikutin formatmu, karena kamu harus ngikutin format lama. Iya, angkatan yang 2003. Oke Bu. Oke, sudah? Sudah Bu itu. Oke, udah semangat ya Mbak. Ya Bu, makasih Bu. Habis lebaran udah selesai itu harusnya. Amin. Kan datanya udah aman, kita udah sepakat kan tadi itu. Iya Bu. Ya semoga ikut yang periode 2 lah, biar nggak bayar SPP. Usahain Bu. Oke, ada lagi Restu? Udah Bu, kemarin baru itu aja. Oke, sip ya. Oke, dah. Ada lagi nggak ada? Nggak ada yang join lagi sih Bu, kayaknya. Oh iya, kayaknya kamu yang terakhir ya. Saya baru pulang Bu. Ya nggak apa-apa. Ini kita bimbingan terakhir ya, minggu ke-7. Sampai ketemu setelah lebaran.
Ya kan? Ini kan udah minggu karena week 7 kan, week 6 nggak ada yang bimbingan. Kan kalau nggak ada yang bimbingan bukan berarti dosennya nggak ini, kan kalian yang nggak ini. Iya Bu, skip. Iya. Ayo Restu nggak bisa on kamera ya? Lagi nyoba Bu. Oke. Sayanya juga ternyata belum on ini kamera saya ternyata di. Oh lupa saya. Mendongak ke atas ternyata, makanya wajah saya dari tadi nggak kelihatan ternyata. Oke, sudah semuanya? Oke, 1, 2, 3. Oke, kita ini bimbingan terakhir ya untuk setengah semester genap ini. Kita libur sampai nanti habis Lebaran ya, baru aktif lagi ya. Oke Bu. Jadi Ditya udah bisa ngelakuin olah datanya lagi. Kalau misalnya nggak terlalu banyak datanya yang ini kan bisa sambil-sambil. Kan tadi kalau untuk kriteria sampel kan udah aman ya. Kan udah bisa mulai nyicil tuh di kriteria sampel sama statistik deskriptif udah mulai bisa diolah, udah mulai bisa dideskripsikan. Kan hanya terkait dengan ngolah datanya aja kan? Iya, Bu. Priscilia tinggal dilengkapin administrasinya. Terus Restu tinggal dituangkan di bab 4. Oke. Lawanlah kemalasan Anda itu. Kalau Anda menunda skripsi, tugas akhir itu kan bagian dari kesuksesan Anda ke depan. Jadi kalau Anda tunda-tunda berarti itu sama aja Anda menunda kesuksesan Anda, diri Anda sendiri-sendiri. Bukan dosen pembimbingnya nggak masalah, dosen pembimbingnya kalian belum selesai aja udah dapat gantinya lagi. Jadi makanya kalau saya bimbingan tuh, oh ini judulnya yang mana ya? Jadi bukan yang ingat itu ya diri Anda sendiri. Karena sekali bimbingan ini kan banyak tuh. Tuh ya dosennya pembimbing itu kan juga manusia biasa, kadang juga ada yang salah. Ada yang kurang kan gitu. Oke, itu tetap semangat. Lawan kemalasan Anda dengan sekuat tenaga. Berkumpullah dengan teman-temannya yang sudah selesai, jangan yang nggak selesai itu jadi bikin tambah malas. Berkumpullah dengan teman-temannya yang Sudah selesai. Iya, yang sudah selesai atau juga lagi mengerjakan bareng. Tuh. Jangan berkumpul dengan yang nggak ngerjain. Itu bikin nambah kita tambah malas, nggak ada motivasi jadinya. Teman itu kalau menurut saya itu pengaruhnya besar kan gitu. Kan pengaruhnya besar. Jadi ya kalau saya ya pilihlah teman-teman yang menambah motivasi Anda untuk menyelesaikan, bukan motivasi untuk tidak menyelesaikan. Gitu. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu habis Lebaran. Sebelumnya saya mohon maaf lahir dan batin jika ada yang kurang berkenan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan selamat Lebaran ya. Lebarannya masih lama nih ya. Tapi perpisahan dulu. Iya, perpisahan setengah UTS, setengah semester. Kan nanti tengah semester lagi kita lanjutkan. Ini bimbingan terakhir setengah semester ya, bukan terakhir semester ini. Kita lanjut lagi nanti setelah Lebaran. Minggu kuliah itulah minggu kita bimbingan. Tuh, intinya itu. Oke, sesuai dengan di materi yang kita sharing di awal semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.